Halo teman, kita coba bahas hari ini tentang Permen LHK nomor 23 tahun 2020 tentang laboratorium lingkungan. Kalau kita ditanya, apa tujuan dari pengambilan sampel dan analisis lingkungan? Tujuan dari pengambilan sampel dan analisis lingkungan ini untuk rona awal lingkungan, penegakan hukum lingkungan, indeks kualitas lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan, penelitian lingkungan, AMDAL, pemantauan lingkungan, pelayanan pelanggan, status mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan perubahan iklim lingkungan. Ini semua data lingkungan ini dapat digunakan jadi banyak tujuan. Kalau kita lihat tujuan dari pengambilan sampel dan analisis lingkungan, ini bagian dari sampling dan analisis serta pelaporan ini harus terintegritas. Dua, mana mungkin orang mendeklir sebagai lab lingkungan, tetapi limbah labnya tidak diintegrasikan, tidak dikelola. Mana mungkin juga lab lingkungan tapi tidak mempertimbangkan K3L, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan. Di dalam Permen LHK 23 tahun 2020, ini didefinisikan lab lingkungan adalah lab yang mempunyai sertifikat akreditasi. Artinya ISO EC 17025-2017 sebagai lab pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi Permen LHK 23 tahun 2020 yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, ketika lab lingkungan ini melakukan pengujian, harus sampling sendiri. Artinya, lab lingkungan ini mengajukan joint assessment ke Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO 17025. Setelah lab lingkungan ini mengajukan diri akreditasi, mengajukan registrasi ke KLHK. Akreditasinya apa? Adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Sedangkan registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan. Dalam Permen LHK tersebut, ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara lab dalam peningkatan laboratorium pengujian menjadi laboratorium lingkungan. Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan. Tadi kita bahas tentang integritas sampling dan pengujian, integritas pengelolaan limbah laboratorium, dan terintegritas terkait penerapan K3L. Loh, kalau gitu, Permen LHK 23 tahun 2020 ini harus memenuhi ISO EC 17025. Harus memenuhi ISO 9001. Dan juga memenuhi ISO 14001. Juga ISO 45001. Artinya, lab lingkungan ini
integritas antara 4 ISO ini. Bagaimana dia menerapkan terkait dengan kompetensi lab. Bagaimana dia menerapkan sistem manajemen mutunya. Bagaimana dia menerapkan sistem manajemen lingkungan. Dan bagaimana sistem manajemen terkait dengan K3-nya. Ini semua ada di dalam Permen LHK nomor 23 tahun 2020. Lab lingkungan ini diselenggarakan oleh siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, badan usaha milik swasta. Dan lab lingkungan harus memenuhi ISO EC 17025 tentang persyaratan umum kompetensi lab pengujian dan lab kalibrasi. Dan juga Permen LHK nomor P23 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum titik 1 garis miring 10 garis miring 2020 tentang lab lingkungan. Saat lab ini mengajukan diri untuk akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional, maka permohonannya harus joint assessment. Kemudian dilakukan oleh Sekretariat Tankam audit kelayakan dan audit kecukupan. Kemudian dilakukan asesmen oleh asesor KAM. Asesor KAM ini akan melakukan witness terhadap sampling, terhadap pengujian. Kemudian hasil tersebut dilakukan review, hasil asesmen lapangan, dan penetapan keputusan akreditasi. Apa yang dituju ini? Akreditasi ISO EC 17025 dan Permen LHK nomor 23 tahun 2020. Sertifikat akreditasi ini berlaku selama 5 tahun. Bulan ke-0 terbit sertifikat akreditasi. Surveilan pertama akan dilakukan pada bulan ke-15 sampai bulan ke-18. Surveilan kedua akan dilakukan pada bulan ke-36 sampai bulan ke-39, dan pada bulan ke-48 lab harus melakukan pengajuan perpanjangan akreditasi, dan bulan ke-54 akan dilakukan asesmen lapangan, sehingga bulan ke-60 atau 5 tahun sejak sertifikat diterima oleh lab memiliki sertifikat yang baru. Bagaimana mekanisme joint assessment akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional dan registrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Yang pertama, lab pemohon ini melakukan pengajuan akreditasi sebagai lab pengujian parameter lingkungan ke Komite Akreditasi Nasional. Ini harus memenuhi pedoman KAN O01 dan KAN PD01.02. Maksimum pengajuan ini harus 1 tahun. Yang kedua, KAN akan melakukan pembentukan tim asesmen gabungan. Tim asesmen ini meliputi asesor dari KAN yang akan melakukan asesmen terhadap ISO EC 17025 dan asesor KLHK yang akan melakukan asesmen terhadap Permen LHK 23 tahun 2020. Kemudian tim asesor ini akan melakukan penilaian kesesuaian ISO EC 17025 dan Permen LHK nomor 23 tahun 2020. Dan tim asesor gabungan ini akan melaporkan laporan asesmen ke KAN.
kan akan melakukan pembahasan hasil penilaian kesesuaian ini ke panitia teknis, yaitu gabungan antara kan dan KLHK. Panitia teknis ini akan melakukan pertimbangan teknis, dan kan akan memberikan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter lingkungan ke lab pemohon jika semua persyaratan terpenuhi. Lab pemohon ini kemudian mengajukan registrasi lab lingkungan ke pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi standarisasi melalui www.ptsp.menlh.go.id. Yang kesembilan adalah KLHK akan memberikan registrasi maksimum 30 hari setelah dokumen ini lengkap. Setelah lengkap, maka surat persetujuan registrasi dan menginformasikan nomor dan tanggal registrasi, nama lab, alamat, telepon, dan email lengkap, lingkup pengujian yang terregistrasi, masa berlaku registrasi, status registrasi. Masa berlaku registrasi disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat akreditasi. Pada saat kita melakukan permohonan ke KLHK, permohonan akreditasi dapat dilakukan lebih dari satu lokasi secara daring melalui www.layanan.kan.or.id dengan akun Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai lembaga permohonan melalui Komite Akreditasi Nasional Manajemen Informasi Sistem atau KANMIS dengan biaya mengacu pada PPRI nomor 40 tahun 2018 tentang jenis dan tarif PNBP melalui sistem informasi PNBP online atau SIMON. Pengajuan registrasi ini melalui http://ptsp.menlh.go.id, dan kita bisa lihat database dari lab lingkungan ini melalui bit.ly/database lab link. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.